Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Ibu Andewi Suhartini MAG dan Bapak Haji Yudi Irfan Daniel MAG. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Hamid, saya Alia Azhara Furqon, kemudian Andi Taufik dan Anissa Siti Nurhaliza akan memaparkan mengenai aliran-aliran dalam filsafat pendidikan dan filsafat pendidikan Islam. Berikut adalah subtema yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu aliran filsafat pendidikan yang terbagi 2. Yang pertama aliran tradisional, kemudian aliran kontemporer. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai aliran filsafat pendidikan Islam. Ada 3 yaitu religius konservatif, rasional, dan pragmatis instrumental. Dan yang terakhir yaitu akan membahas tentang implikasi atau implementasi dari aliran-aliran filsafat tersebut dalam pendidikan, khususnya dalam kurikulum. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang pertama mengenai aliran filsafat pendidikan tradisional. Nah, aliran filsafat pendidikan tradisional ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aliran perennialisme. Dikutip dari Yahya Kohar dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Tujuan Pendidikan Menurut Konsep Islam, aliran perennialisme merupakan aliran yang berkiblat pada filsafat kebudayaan, yang mana terdapat 2 hal yang menjadi landasan pokok aliran perennialisme ini. Pertama yaitu perennialisme teologis, yang didasarkan pada kekuatan supremasi gereja Katolik dengan orientasi ajaran yang bersumber dari Thomas Aquinas. Kemudian ada perennialisme sekuler, berpegang pada ide dan kitab Plato serta Aristoteles. Dapat kita ketahui dari 2 landasan tersebut bahwa Thomas Aquinas ini merupakan tokoh filsuf religius, sedangkan Plato dan Aristoteles termasuk ke dalam sekuler. Berikutnya yaitu hakikat pendidikan menurut tokoh perennialisme. Dapat kita ketahui bahwa sebelumnya disebutkan bahwa tokoh perennialisme itu yang pertama diantaranya ada Thomas Aquinas, Plato, dan Aristoteles. Nah, apa sih pendidikan menurut ketiga tokoh tersebut? Yang pertama, Plato memaparkan bahwa pendidikan yaitu yang idealnya harus didasarkan pada paham atas nafsu, kemauan, dan akal. Jadi, 3 hal tersebut mendasarkan pendidikan bagi Plato. Hal ini menunjukkan bahwa Plato menyatakan manusia secara kodrati memiliki 3 potensi. Yang pertama yaitu potensi nafsu, lalu kemauan, dan akal. Ketiganya itu merupakan akses bagi kepribadian dan watak manusia. Berikutnya yaitu pendidikan menurut Aristoteles. Aristoteles memaparkan bahwa pendidikan adalah perkembangan budi yang merupakan titik pusat perhatian dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Jadi, filsafat di sini merupakan alat untuk mencapai pendidikan itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa ia menerangkan bahwa orientasi pendidikan ditunjukkan kepada kebahagiaan melalui pengembangan kerohanian seperti emosional, kognitif, serta jasmania. Nah, ketiga hal tersebut dapat termasuk ke dalam kategori psikomotorik, kognitif, serta afektif. Lalu yang ketiga, pendidikan menurut Thomas Aquinas adalah kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif. Artinya, menurut Thomas, pendidikan ini harus menghasilkan output yang diharapkan. Manusia harus mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mentalnya. Selanjutnya yaitu ada sejarah aliran perennialisme. Sejarah perkembangan aliran perennialisme terjadi sekitar abad 20. Hal ini dikarenakan adanya reaksi atas paham pendidikan progresif, di mana perennialisme ini menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Disinilah perennialisme memandang bahwa situasi dunia ini penuh dengan kekacauan, terutama pada kehidupan moral, intelektual, sosial, kultural. Sehingga solusi yang ditawarkan dari aliran perennialisme ini yaitu dengan berjalan mundur ke belakang pada kebudayaan masa lampau atau disebut juga dengan regressive road to culture. Nah, aliran ini menawarkan pandangan alternatif
agar manusia kembali pada sikap-sikap spiritualis dirinya tanpa tenggelam pada gemerlap kehidupan yang penuh dengan materi. Perennialisme ini melihat bahwa kehidupan modern mengakibatkan krisis dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Maka, sebagaimana pernyataan sebelumnya, untuk menghadapi krisis tersebut, perennialisme mengusulkan kembali pada kebudayaan masa lampau, regressive road to culture, sebagai jalan keluar dari krisis yang terjadi. Jadi, mereka ini menganggap bahwa pendidikan modern ini berbahaya sehingga mengarahkan pada manusia agar kembali pada kebudayaan masa lampau yang dinilai lebih baik. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip pendidikan aliran perennialisme. Tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar dan mempraktikkan asas-asas normatif itu dalam semua aspek kehidupan. Pendidikan dalam aliran perennialisme ini bertujuan untuk mencapai tujuan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera. Karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan dalam segala aspeknya. Kemudian ada prinsip. Prinsip pendidikan dalam pandangan aliran perennialisme yang pertama, kebenaran harus bersifat universal dan tidak tergantung pada tempat, waktu, dan orang. Lalu, pendidikan yang baik melibatkan pada pencarian pemahaman atas kebenaran. Yang ketiga ada kebenaran dapat ditemukan dalam karya-karya besar. Dan yang keempat, pendidikan ini adalah kegiatan liberal untuk mengembangkan nalar beberapa pandangan tokoh perennialisme terhadap pendidikan. Itulah prinsip-prinsip pendidikan dalam pandangan aliran perennialisme. Kemudian, aliran tradisional yang kedua, yaitu aliran esensialisme. Pertama, pengertian dan tujuan pendidikan dalam pandangan esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari dua kata, yaitu esensial yang berarti inti atau pokok dari sesuatu. Sedangkan isme artinya adalah aliran, mazhab, atau paham. Sedangkan menurut istilah, esensialisme ini berarti menginginkan kembali manusia kembali kepada kebudayaan lama. Sedangkan dalam filsafat, pengertian dari esensialisme ini adalah paham tentang manusia yang berlawanan dengan eksistensialisme. Esensialisme ini bertujuan untuk mengutamakan esensi dibandingkan dengan eksistensi. Aliran esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme ini didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah pada keduniawian, serba ilmiah dan materialistik, sekuler dan gersang dari nilai-nilai kemanusiaan. Juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari paham penganut aliran idealisme dan realisme. Jadi, esensialisme ini merupakan aliran yang terbentuk dari pengaruh idealisme serta realisme, dan dalam pengertiannya dapat kita lihat bahwa adanya kesamaan aliran esensialisme dengan perennialisme, yaitu dengan mengarahkan manusia untuk kembali pada kebudayaan masa lampau. Itulah aliran esensialisme. Berikutnya, sejarah aliran esensialisme. Kebudayaan lama yang menjadi tujuan kembalinya manusia dalam aliran esensialisme ini, yaitu kebudayaan pada abad Renaissance. Dapat kita ketahui bahwa Renaissance ini merupakan zaman di mana ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan berkembang sangat pesat, terutama di zaman Romawi dan Yunani kuno. Zaman ini merupakan reaksi terhadap tradisi dan sebagai puncak timbulnya individualisme dalam berpikir dan bertindak dalam semua aktivitas cabang manusia. Maka, sejak zaman Renaissance, muncul dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana untuk perubahan
toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Inilah yang disebut dalam fleksibilitas pendidikan pada masa Renaissance. Dan masa Renaissance inilah yang merupakan kebudayaan lama yang sebagai tempat tujuan kembalinya aliran esensialisme dan perennialisme. Lalu, tokoh-tokoh aliran esensialisme. Dapat kita lihat pada gambar yang tercantum, ada George Santayana dan George Wilhelm Friedrich. Nah, yang pertama, ada George Wilhelm. George Wilhelm mengemukakan bahwa aliran esensialisme ini yaitu aliran yang terbentuk karena adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama, sehingga menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. Nah, dapat kita analisis juga dari pengertian yang dikemukakan oleh Wilhelm, bahwa Wilhelm ini mengarah kepada pemikiran filosof yang religius, mirip seperti Thomas Aquinas. Kemudian yang kedua ada George Santayana, mengemukakan bahwa aliran ini merupakan aliran yang memadukan antara aliran idealisme dan realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal, karena minat, perhatian, dan pengalaman seseorang menunjukkan adanya kualitas tertentu. Itulah beberapa tokoh dari aliran esensialisme. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri aliran esensialisme. Yang pertama yaitu minat-minat yang kuat dan tahan lama, bukan karena keinginan dari dalam diri siswa. Nah, dapat kita lihat bahwa dorongan atau motivasi belajar dalam pendidikan aliran esensialisme ini berasal dari faktor eksternal. Yang kedua, yaitu pengawasan dan pengarahan bimbingan orang dewasa yang melekat, sehingga hal itu menyebabkan ketergantungan seorang anak. Dapat kita ketahui bahwa ketika ada seorang anak yang terus-menerus diberikan keinginannya atau dimanjakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketergantungan pada si anak dan menjadi kebiasaan yang buruk di masa depannya. Yang ketiga ada cara menegakkan disiplin. Nah, dengan disiplin ini sebagai salah satu poin utama dalam pendidikan aliran esensialisme. Dan yang terakhir yaitu bahwa aliran esensialisme ini menawarkan sebuah teori yang kokoh dan kuat tentang pendidikan. Namun, pada sekolah-sekolah kenyataannya mereka diberikan teori-teori yang lemah sehingga terjadinya pemahaman yang salah pada doktrin-doktrin sekolah. Hal tersebut misalkan dalam pendidikan pada nyatanya anak kurang diberi asupan tentang esensi pelajaran, dan mereka hanya diberi teori-teori dasar yang mana hal tersebut kadang tidak selaras dengan kehidupan dan aktivitas yang mereka lakukan pada kenyataannya. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aliran esensialisme. Yang pertama, kelebihan aliran esensialisme. Dalam pendidikan, materi yang diterapkan merupakan materi yang secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Karena pendidikan dalam aliran esensialisme ini menggunakan sistem subject matter atau bidang studi, sehingga lebih fokus dalam mempelajari suatu bidang. Yang kedua, esensialisme ini berpendapat bahwa perubahan merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat diubah dalam kehidupan sosial. Berarti, esensialisme ini juga menerima kehidupan yang dinamis. Lalu ada kekurangan esensialisme. Kekurangan dari aliran esensialisme dalam bidang pendidikan ini, yang pertama, sekolah tidak boleh mempengaruhi atau menetapkan kebijakan-kebijakan sosial. Jadi dapat dipahami bahwa sekolah di sini hanya sebatas wadah bagi anak untuk belajar. Yang kedua,
Para pemikir esensialisme ini tidak memiliki satu kesatuan garis, karena mereka memiliki pedoman filsafat yang berbeda-beda. Yang ketiga, peran guru dalam esensialisme pendidikan ini sangat dominan, karena sebagai seseorang yang menguasai lapangan dan sebagai model yang sangat baik untuk ditiru. Jadi, seorang guru dalam pandangan esensialisme haruslah perfeksionis, agar mereka layak untuk ditiru. Selanjutnya yakni prinsip pendidikan menurut aliran esensialisme. Yang pertama, belajar pada melibatkan kerja keras, menimbulkan keseganan dan menekankan pentingnya prinsip disiplin. Jadi belajar ini belajar yang melibatkan kerja keras akan menimbulkan keseganan, dan belajar di sini harus menekankan pentingnya prinsip-prinsip disiplin. Yang kedua ada inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan peserta didik. Nah, dapat kita lihat pula sebelumnya bahwa di sini guru merupakan berperan sebagai subjek center, dan sedangkan peserta didik di sini hanya sebagai objek penerima apa yang ditransfer oleh guru. Lalu yang ketiga, inti dari proses pendidikan adalah asimilasi dan subjek materi yang telah ditentukan, sehingga siswa harus mampu menerima materi yang sudah ditentukan. Yang keempat, sekolah harus mempertahankan metode-metode tradisional yang berkaitan dengan disiplin mental. Dan yang terakhir adalah untuk kesejahteraan umum, karena dianggap tuntutan demokrasi yang nyata. Lalu, kurikulum dalam aliran esensialisme. Kurikulum pada esensialisme yaitu kurikulum yang berpendidikan pedoman tunggal, yakni watak manusia yang ideal dan ciri-ciri masyarakat yang ideal. Kurikulum esensialisme ini memiliki 4 pilar, diantaranya universum atau ilmu pengetahuan alam. Maksudnya, ilmu pengetahuan sebagai latar belakang dari manifestasi hidup manusia, diantaranya yaitu kekuatan-kekuatan alam dan asal-usul tata surya. Jadi, basis dari pengetahuan adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ada sivilisasi, yaitu karya yang dihasilkan oleh manusia sebagai akibat hidupnya dalam masyarakat. Yang ketiga ada kebudayaan, yaitu karya manusia yang mencakup filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran, dan penilaian mengenai lingkungan. Dan yang keempat yaitu kepribadian, merupakan bagian yang bertujuan untuk membentuk kepribadian dalam arti real, tidak bertentangan dengan kepribadian ideal yang menjadi tuntutan pada esensialis tersebut. Jadi, itulah 4 pilar kurikulum dalam pandangan esensialisme, universum, sivilisasi, kebudayaan, dan kepribadian. Dan hal tersebut harus ada dan mendasari kurikulum. Nah, berikut adalah pembahasan mengenai aliran filsafat pendidikan Islam tradisional, yaitu perennialisme dan esensialisme yang sudah saya sedikit paparkan. Sekian pembahasan dari saya, Alia Asyara Fulkon. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Pembahasan berikutnya mengenai aliran kontemporer akan dibahas oleh Saudari Anissa Siti. Kepadanya disilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.